ya siapa lagi sih yang bakal nolong kalian kalau bukan diri kalian sendiri gitu loh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Wulansa. Oke guys, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya tentunya. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku update video baru kalian tahu. Jangan lupa juga di-share ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga tahu kalau aku bahas tentang video ini. Oke guys, seperti yang udah ada di thumbnail ya tentunya, kita akan bahas apa sih? Iya, kita akan membahas tentang lanjutan tentang people pleaser kemarin ya, yang belum aku kupas tuntas. Sekarang ini aku mau bahas lebih detail lagi nih. Nah, aku akan bahas apa? Aku akan membahas tentang 4 sebab mengapa kamu bisa menjadi people pleaser. Nah, kepo kan? Makanya jangan skip video ini. Oke, tapi sebelum aku membahas tentang lanjutan dari 4 sebab mengapa kamu bisa menjadi people pleaser, aku mau review sesuatu nih. Ayo, kalian penasaran nggak? Aku mau review Al-Quran guys. Nih, ini dia Al-Qurannya. Ini Al-Qurannya aku beli di Shopee. Ini recommended banget ya Al-Qurannya. Ini super duper unyu dan ya cukup jelas ya tulisannya juga nih. Cukup jelas, cukup tebel, dibaca juga enak. Nah, nanti linknya aku kasih di deskripsi ya. Terus pembeliannya juga disegel nih guys. Nih, aku beli 2 guys, soalnya yang satu mau buat kado nih. Jadi kalian bisa ya kado teman kalian, kado sahabat kalian, kado keluarga kalian, adik kalian, orang-orang yang kalian sayangi dengan Al-Quran ini. Selain bisa jadi amal jariah buat kalian, ini tuh bisa menambah seseorang yang kalian kasih tuh ada greget gitu buat baca gitu. Jadi double kan amal kalian. Oke guys, jangan lupa di order ya. Nanti linknya aku kasih di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita langsung ke yang pertama. Sebagai seorang anak, kamu tidak pernah tuh merasakan untuk tidak setuju dengan orang lain. Nah, biasanya kamu itu tumbuh dengan perasaan bahwa kamu tuh tidak berhak gitu memiliki sudut pandang kamu sendiri. Jadi kamu tuh tumbuh dengan stigma, wah aku nggak boleh nih punya sudut pandang sendiri, aku nggak boleh nih punya pendapat sendiri gitu. Biasanya itu ke-trigger dari kamu masih kecil, dari orang tua kamu, bahwa kamu tuh nggak boleh punya pendapat sendiri, kamu tidak boleh punya sudut pandang tentang orang lain itu sendiri. Jadi apa-apa itu kamu ngikut gitu. Lalu yang kedua, orang tua kamu salah menafsirkan atau mengabaikan perasaan dan kebutuhan kamu. Nah, biasanya ini tuh kayak mengajarkan kamu bahwa perasaan dan kebutuhan itu nggak penting gitu loh. Jadi orang tua kamu tuh cenderung nggak peduli gitu, nggak peduli, terus menafsirkan atau bahkan mengabaikan perasaan kamu, kebutuhan kamu tuh nggak penting, nggak diprioritasin gitu loh. Kayak kamu butuh ini, kayak kamu butuh tas, tapi orang tua kamu nggak peduli. Jadi cenderung ya udahlah, aku diabaikan, otomatis kamu sendiri juga mengabaikan diri kamu sendiri gitu. Padahal kamu butuh, padahal kamu ingin itu. Jadi sebenarnya tuh nggak baik ya guys, karena ini mengajarkan bahwa kamu bahwa perasaan kamu tuh atau kebutuhan kamu tuh tidak penting. Tuh. Lalu yang ketiga, orang tua yang tidak tersedia secara emosional. Nah, anak itu merindukan gitu hubungan dengan orang tuanya mereka. Jadi, apa yang tidak mereka miliki itu biasanya mereka tuh belajar untuk mengabaikan perasaan dan kebutuhan mereka sendiri. Jadi, kayak mereka tuh nggak dapet nggak dapetin cinta gitu, nggak dapet persetujuan, nggak dapet perhatian dari orang tua mereka. Jadi otomatis ke-trigger dari kecil sampai mereka besar jadi nggak enakan, jadi semua diiyain karena ya udah dia mengabaikan keinginannya sendiri gitu karena nggak merasa dicintai. Kalau dengan menuruti keinginan orang lain itu dapat merasa dicintai, dapat merasakan misalnya pendapatnya jadi disetujui, atau mungkin dapat merasakan perhatian karena dia tidak mendapatkan itu semua dari orang tuanya gitu. Jadi orang tua yang tidak tersedia secara emosional itu fatal banget ya buat tumbuh kembangnya anak nanti menjadi people pleaser. Lalu yang keempat atau yang terakhir,
anak belajar bahwa bersikap baik adalah mengabaikan perasaan mereka sendiri dan mendahulukan orang lain. Nah, itu tuh kayak cara untuk menjadikan mereka tuh layak untuk dicintai gitu. Mereka tuh berpikiran bahwa mereka yakin kalau dalam hubungan dewasa mereka tuh harus membahagiakan orang lain, harus bersikap baik ke orang lain, harus menuruti apa yang dimau orang lain supaya mereka sendiri tuh merasa dicintai, merasa layak untuk diperhatikan, merasa layak untuk mendapatkan attention yang baik gitu. Padahal itu semua tuh enggak sama sekali. Justru mereka tuh akan berdampak buruk bagi mereka sendiri gitu, karena otomatis mereka tuh harus berusaha untuk membahagiakan orang lain terus, tapi mereka mengabaikan diri sendiri. Jadi nggak baik ya. Oke, buat kalian yang mungkin sekarang lagi di posisi ini, di posisi yang nggak enakan banget sama orang lain, ayo coba kalian buat enak gitu. Jadi buat nolak permintaan tolong orang lain tuh enak gitu. Gak harus dipaksain, gak harus semuanya tuh diiyain. Kalian tuh harus bisa memilih dan memilah mana yang kalian mau dan nggak mau gitu loh. Jangan semuanya dimauin. Karena apa? Itu juga akan berdampak buruk bagi kalian sendiri. Kalian nggak akan merasakan kepuasan gitu. Kalian nggak akan merasakan plong, tapi malah merasakan beban. Dan beban itu datangnya dari orang lain tentunya. Nah, jadi gitu guys, karena sejatinya tuh mempelajari cara merawat diri sendiri dan mengidentifikasi nilai bawaan kita itu tuh dapat dimulai dengan kita tuh mempelajari sendiri perilaku kita gitu loh. Perilaku kita yang merugikan diri sendiri ataupun perilaku yang mengubah pola pikir kita. Jadi mulai sekarang tolonglah kalian tuh sadar, buat kalian yang sekarang merasa bahwa nggak enakan mungkin, bahwa oh aku kayaknya people pleaser deh. Oke, nggak apa-apa, kalian kayak self diagnose, tapi ini bukan ke masalah psikologi, jadi ya masalah psikologi juga ya pokoknya tentang people pleaser ini, dan kalian merasa bahwa kalian seperti ini, kalian gak enakan, kalian merasa kalau temen minta tolong kalian harus iyain, kalian merasa kalau misalnya gak diiyain nanti kalian sedih, merasa gak dicintai, merasa gak layak, merasa gak dapat attention apa-apa, kalian wajib banget dengerin ocehanku kali ini, karena ya siapa lagi sih yang bakal nolong kalian kalau bukan diri kalian sendiri gitu loh. Jadi aku mohon banget gitu ya, kalian tuh mulai sadar, mulai peka, mulai mencintai diri kalian sendiri, mulai bisa memahami diri kalian sendiri, mulai sadar tentang kemampuan diri kalian sendiri, supaya oke, kemampuanku cuma sampai di sini, aku nggak boleh maksain gitu loh. Jadi sebisa mungkin aku tolong, tapi nggak semuanya bisa gitu kan. Jadi sebisa mungkin yang kamu bisa, jadi nggak semua harus dibisain, nggak semuanya harus bisa kamu lakukan gitu. Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan mengenai 4 sebab yang menyebabkan kamu bisa menjadi people pleaser itu apa ya. Mungkin walaupun kurang panjang durasinya, nanti kita next akan membahas tentang efek samping nih. Jadi kalian harus stay tune YouTube aku terus ya. Gak boleh skip pokoknya kalau nonton, karena kalau di skip kalian akan minus informasi, oke? Oke, sekian dulu dari aku. Mohon maaf kalau aku ada salah kata maupun kata-kataku yang gak berkenan di hati kalian, aku mohon maaf. Semoga next aku bisa kembali mengolah kata-kataku lebih baik lagi dari hari ini, supaya dapat diterima semua orang dan tidak menyinggung hati kalian. Oke guys, aku pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.